Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Tunajwa, absen 21. Di video ini, saya akan menjelaskan subbab 5 mata pelajaran pendidikan agama Islam tentang meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. 1. Masuknya agama Islam di Indonesia. Wilayah Indonesia sangat luas, maka sulit memastikan wilayah mana yang pertama kali menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, ada beberapa teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Teori pertama, yaitu teori Gujarat oleh Profesor Dr. C. Knockwood-Gronje. Beliau berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia, tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerimaan ajaran agama Islam, yakni pada abad ke-13. Kedua, teori Makkah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi berdasarkan berita Cina dinasti Tang yang ia baca. Ketiga, teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jajadiningrat. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Persia dan bermazhab Syiah. Keempat, teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Menurutnya, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu, menurutnya, Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Kelima, teori maritim oleh N.A. Baloch. Melalui jalur perdagangan maritim, yakni pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, agama Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya. 2. Perkembangan Kesultanan di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas seiring dengan banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk ajaran Islam. Dengan demikian, terbentuklah Kesultanan Islam di berbagai wilayah Indonesia. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan dan istilah raja berubah menjadi sultan. 3. Tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Banyak tokoh ulama dan sultan yang berperan aktif dalam penyebaran ajaran Islam di wilayahnya masing-masing. Di antaranya ada Sultan Malik Al-Soleh dari tahun 1267 sampai 1297 Masehi. 2. Sultan Ahmad dari tahun 1326 sampai 1348 Masehi. Ketiga, ada Wali Songo dari tahun 1401 sampai 1546 Masehi. Keempat, ada Sultan Alauddin. Kelima, Datuk Tunggang Parangan. Keenam, Sultan Zainal Abidin, dan masih banyak lagi. 4. Keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Di antaranya yaitu hidup sederhana, gigih dalam berjuang, sabar, menghargai perbedaan, produktif berkarya, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam, dan berdakwah secara damai. Sekian dari saya tentang penjelasan subbab 5 meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.